Oke, selamat datang di channel Mata Kayu. Kali ini kita akan belajar cara atau teknik pewarnaan kayu menggunakan wood stain. Nah, di sini saya ada dua buah kayu, dua buah papan. Yang pertama, yang sebelah kiri, yang isolasinya cuma satu. Ini dia nggak di sanding sealer. Nah, yang kedua, yang isolasinya ada dua. Jadi ini adalah isolasi yang pertama itu ketika kayu selesai dihamplas, kemudian isolasi kedua adalah setelah dia di sanding sealer. Jadi kita nanti bisa lihat perbedaannya. Nah, kenapa ada dua seperti ini? Karena kan biasanya kalau masalah utama dari wood stain adalah belang. Jadi gimana caranya kalau kita wood stain, pakai wood stain itu nggak belang? Nah, untuk aplikasinya saya sini pakai kuas busa. Ukurannya yang 3 in, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau wood stainnya ini pakai yang Milan Aqua Stain. Ini si bungkusnya udah rusak. Dia Milan Aqua Stain, warnanya walnut. Nah, sekarang kita aplikasikan. Jadi ini udah di sanding sealer 2 kali, kemudian udah diamplas lagi. Jadi kalau bisa teman-teman lihat, ini dia udah halus. Nah, gunanya sanding sealer adalah supaya ketika kita oleskan wood stain, ketika kita ketahan seperti ini, terus seperti ini, dia nggak akan belang hasilnya. Di sini seperti biasa ya, semua kebutuhan untuk finishing saya itu water base, jadi nggak ada yang solvent base. Nah, kita oleskan seperti ini. Kalau pakai sanding sealer itu teman-teman bisa lebih santai, jadi nggak kekejar waktu. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai sanding sealer, nanti kita bakal lihat hasil akhirnya ya, hasil perbedaannya. Nah, kalau teman-teman lihat sini, bagian sini ini warnanya lebih tua tuh. Usahakan selalu satu arah kalau untuk wood stain, jadi biar nggak belang warnanya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian ini tuh dia agak gelap karena tadi cenderung ketahan di situ kan, nggak buru-buru. Yang pakai sanding sealer aja kita masih ketinggalan gitu kan. Nah, kalau lihat dari jauh kan lebih kelihatan belangnya. Sekarang kita coba yang nggak pakai sanding sealer. Jadi ini murni kayu tok, nggak di treatment apa-apa, cuma diamplas sampai halus. Ini kan wood stain ini teknik pewarnaan kayu ya, salah satu teknik pewarnaan kayu. Nah, kalau nggak pakai ini tuh kita harus kejar-kejaran sama waktu. Mungkin kalau medianya kecil itu lebih enak ya. Cuma kalau kita misalkan udah mau wood stain lemari, kalau ketinggalan kayak gitu, aduh repot banget. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, lebih warnanya lebih rata yang mana, yang pakai sanding sealer atau yang enggak. Jadi kenapa harus terus diolesin supaya nggak ada yang menggenang. Jadi, nah, bisa teman-teman lihat sini ada spotnya, dia menggenang sini juga dia lebih gelap warnanya. Nah, jadi kalau yang pakai sanding sealer dia warnanya lebih cenderung muda, jadi harus mungkin 2 atau 3 kali. Dia harus 2 atau 3 kali aplikasi baru bisa dapat warna sesuai yang diinginkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai sanding sealer, ya hasilnya sekali udah seperti ini. Cuma bercak sepertinya bakal lebih banyak gitu. Dia lebih cepat nyerap, kemudian lebih cepat keringnya, karena pakai sanding sealer itu dia seperti ini penyakitnya. Bagian sini kan lebih gelap. Mungkin kalau bidangnya kecil, seumpama kita bikin kotak kecil gitu nggak terlalu kelihatan ya. Cuma kalau teman-teman yang kayak saya bilang tadi, finishingnya itu kayak lemari segala macam, kalau banyak bercak seperti ini
jadinya malah aneh gitu, kesannya malah nggak alami kesan warna kayunya. Soalnya kelihatan banget kan di kamera aja kelihatan. Terus kalau yang ini jelas lebih mudah karena nggak keburu nyerap, ada sanding sealernya, ada penahannya. Tapi nanti kita bakal oles lagi warnanya. Ini adalah olesan kedua. Kita aplikasiin yang nggak pakai sanding sealer dulu. Sebenarnya aplikasi wood stain ini kan bisa dibal, kayak kain digosok, atau di spray, atau pakai kuas seperti ini. Nah kalau saya biasanya seringnya pakai kuas, karena ya lebih simple, lebih efektif. Warnanya, belangnya kelihatan banget ya, bekas tadi belang ini. Sekarang kita yang kedua, untuk bagian yang ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita pakai sanding sealer nggak terlalu balapan sama waktu. Cuma masalahnya adalah si urat kayunya lebih nggak kelihatan, lebih nggak menonjol gitu. Cuman bisa diakalin dengan cara seperti ini, dikuas terus, jadi supaya lebih meresap. Nah ini udah 2 kali aplikasi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bekas tadi pertama dia bercaknya masih kelihatan, cuman nggak terlalu kelihatan banget belangnya. Kalau yang ini dia lebih cepat gelap warnanya, tapi bercaknya tuh lebih kelihatan banget. Dan ini kayak di seperti ini nambah lagi bercaknya. Tinggal kita tunggu kering, kemudian ampas halus, baru kita kasih top coat. Kalau untuk top coat seperti biasa sesuai selera, teman-teman bisa pakai yang gloss, doff atau matte. Jadi mungkin seperti itu ya untuk teknik pewarnaan kayu menggunakan wood stain. Step by stepnya adalah pertama, permukaan kayu yang mau di wood stain harus sudah halus. Kalau saya di sini di amplas sampai nomor 240. Setelah itu di sanding sealer. Sanding sealernya saya pakai yang water base juga. Sanding sealer 2 kali, terus kemudian baru di wood stain. Nah setiap tahapan itu dari sanding sealer pertama ke sanding sealer kedua itu selalu di amplas ambang. Saya pakai amplas nomor 1000. Kemudian dari sanding sealer kedua juga diamplas lagi, baru ditimpa wood stain. Wood stain kedua pun begitu seterusnya. Jadi setiap mau naik ke tahapan berikutnya selalu diamplas ambang biar lebih nempel. Ini untuk aplikasi ketiga. Jadi udah kita amplas 1000, udah halus. Seperti biasa kita ulangi lagi prosesnya seperti tadi. Untuk yang nggak pakai wood stain, sama aplikasinya sama-sama 3 kali. Nanti hasil akhirnya akan kita lihat gimana. Ini akan kita biarkan kering, kemudian kita amplas 1000, lalu di top coat. Tapi di praktek kali ini saya nggak akan top coat. Kalau top coat opsional ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah yang nggak pakai sanding sealer, lalu kemudian itu warnanya dia lebih gelap dibanding yang pakai sanding sealer, dia warnanya lebih terang. Jadi kalau dia mau lebih gelap bisa, tapi lebih berulang seperti itu. Ini masih basah. Nah, kelebihan dan kelemahannya kalau misalkan teman-teman pakai sanding sealer atau enggak adalah, yang pertama, kalau teman-teman pakai sanding sealer, teman-teman nggak perlu balapan sama waktu. Jadi ketika nguas nggak takut seperti hal yang di sini. Ini kan lebih ada spot gelapnya karena lebih mengambang di situ si kuasnya. Kemudian ini juga ada dark spotnya juga di sini.
dia kelihatan lebih belang. Terus yang kedua, teman-teman lebih bisa ngatur warna. Jadi seumpama teman-teman dapat kayak warnanya tadi yang walnut yang saya pakai, terus kalau yang nggak pakai sanding sealer kan dia lebih langsung gelap warnanya dibanding dengan yang pakai sanding sealer. Dia warnanya lebih agak muda dulu karena nggak langsung nyerap ke kayu. Kalau misalnya teman-teman butuh lebih gelap, tinggal tambah lagi, tinggal tambah terus seperti itu. Nah, ini udah kering ya. Kalau teman-teman lihat yang nggak pakai sanding sealer, dia lebih gelap. Nah, ini belum di top coat, tapi dia emang udah glossy. Tetap harus kita coating lagi ya kalau teman-teman mau untuk suatu produk, biar ngelindungin si standnya ini takutnya kegores atau apa gitu, nggak langsung kena standnya. Nah, seperti ini yang nggak pakai sanding sealer cenderung lebih gelap. Kalau ini yang pakai sanding sealer itu dia cenderung lebih merah, ya kan? Dan uratnya pun lebih samar. Kalau masalah untuk urat kayu ini tergantung kalau misalnya kita dibal atau pakai kayu digosok seperti itu, dia lebih kelihatan si urat kayunya karena lebih nyerap ke dalam. Tapi kalau misalnya pakai kuas kayak tadi, itu hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita buka ya, biar ada perbandingan. Ini yang nggak pakai sanding sealer, jadi ini warna kayu dasarnya. Sekarang kita copot yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh keciri banget ya perbedaan warnanya. Warna dasar kayu itu putih, kemudian tadi pas ditimpa sanding sealer jadi agak nguning dikit, agak turun warnanya. Kemudian ini setelah di wood stand, seperti ini. Nah, wood stand ini perlu pakai wood filler atau enggak? Nah, kalau masalah wood filler atau enggak itu balik lagi ke kayu yang dipakai sama teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman pakai kayunya jati seperti ini kan dia berpori ya. Datang nggak dia berpori? Nah, ini dia berpori seperti ini. Nah, harus ditutup dulu pakai wood filler. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mewarnainnya kayu palet, kayu jati Belanda, kayu pinus gitu, teman-teman lihat ini udah nggak ada pori-porinya, dia lebih rapat dibanding kayu kayak jati, sonokeling atau kampar sekalipun, dia lebih rapat. Jadi nggak perlu pakai wood filler. Wood filler itu kan gunanya untuk nutupin lubang. Kalau di jati Belanda ya gunanya untuk nutupin lubang, jadi nggak perlu pakai wood filler lagi. Jadi teman-teman tinggal sanding sealer dulu, baru kemudian ditimpa wood stand seperti itu. Jadi nggak perlu pakai wood filler. Oke, mungkin untuk video finishing kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.